Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, diberikan ilmu yang banyak ya. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke, tidak memperpanjang mukadimah, kembali lagi dengan Bapak Devis Ramadhanu. Sini kita mempelajari pembelajaran akidah akhlak ya. Akidah akhlak kelas 3. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah. Nah, sekarang kita lanjut materinya tentang Asmaul Husna ya. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu tentang Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah ya, nama-nama Allah. Ada 99 ya. Nah, di sini di kelas 3 ini kita bahas dan kita cari maknanya 3 aja. Jadi ada nama Allah, nama-nama Allah yang akan kita pelajari 3 ya. 3 aja. Kita bahas 3 dulu ya. Untuk kelas 3 ini 3 juga yang kita bahas ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat untuk Bapak, bisa bermanfaat untuk anak-anak Bapak semua di rumah ya. Oke. Sebelum kita memulai, Bapak ajak dulu anak-anak Bapak di rumah bersolawat dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat dan pahala yang banyak pada hari ini. Oke, langsung saja Bapak masuk ke materi Asmaul Husna ya. Yang pertama kita bahas tentang Al-Musawwir, yaitu yang maha menciptakan rupa. Jadi Al-Musawwir artinya yang maha menciptakan rupa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makhluk yang sangat banyak. Allah menciptakan makhluknya yang dengan macam-macam rupa. Jadi kita semua manusia bentuknya berbeda-beda ya. Walaupun ada yang kembar, itu pasti ada bedanya sedikit. Jadi Allah itu menciptakan makhluk yang beda rupa ya, bermacam-macam rupa ya. Contoh, bentuk binatang gajah berbeda dengan bentuk semut, kucing berbeda dengan bentuk kelinci ya, dan juga sebagainya. Gajah mempunyai badan yang sangat besar, sedangkan semut yang sangat kecil. Nah, beda lagi dengan manusia. Manusia makhluk Allah yang paling sempurna.
manusia mempunyai akal dan pikiran, sedangkan binatang tidak mempunyai akal dan pikiran. Nah, jadi bedanya kita manusia, anak-anak Bapak, dengan binatang, yaitu kita mempunyai akal dan pikiran. Kita diberikan anugerah oleh Allah, kita diberikan akal dan pikiran. Allah menciptakan manusia dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Ada yang bertubuh tinggi, pendek, besar, kurus, dan kecil. Demikian juga dengan tampan, ada yang tampan, ada yang cantik, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning dan sawo matang, bermacam-macam ya. Jadi semua ada perbedaan dibuat oleh Allah. Ya, jadi arti dari makna al-musawwir ini adalah Allah mempunyai kehendak, mempunyai kekuatan, mempunyai ciptaan ya. Allah itu dia membuat semua makhluk dengan bermacam-macam rupa atau bentuk ya. Jadi Allah lah yang menciptakan semua makhluk yang bermacam-macam rupa, yaitu yang Bapak sebutkan tadi. Ada binatang yang berbeda-beda juga, manusia pun berbeda-beda juga. Oke, untuk al-musawwir kayaknya cukup ya. Kita langsung masuk ke Al-Karim, yaitu yang maha mulia. Yang kedua adalah Al-Karim, yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha pemurah terhadap semua makhluknya, terutama manusia. Coba kita renungkan anak-anak Bapak, kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya. Atas kemurahan Allah kita diberi bentuk tubuh yang indah. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi kita diberikan Allah, diberikan kemuliaan, yaitu akal untuk berpikir ya, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah menjadikan bumi dan langit beserta isinya untuk keperluan manusia. Di bumi ada tumbuhan, ada buah-buahan, ada binatang, ada minyak bumi, ada emas dan macam-macam lainnya. Jadi semua yang diberikan Allah itu, ada minyak, ada buah-buahan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, semuanya itu ada keperluan yang kita butuhkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di langit ada matahari yang sinarnya sangat diperlukan oleh manusia. Jadi sinar matahari itu kita juga butuh. Jadi Allah membuatlah matahari. Semua itu adalah merupakan kemurahan Allah kepada manusia. Semua yang diberikan Allah di isi bumi dan langit ini adalah untuk memuliakan kita, atau kemurahan Allah kepada umat manusia. Karena dengan sifat kemuliaannya Allah tidak pilih kasih dalam memberi. Semua akan diberi apapun yang Ia kehendaki, asal orang itu mau berusaha. Jadi kita diberikan ilmu, diberikan akal. Nah, kita gunakan ya, anak-anak Bapak, kita digunakan untuk berbuat baik. Nah, terutama kepada orang tua, kepada teman, kepada Bapak, Ibu guru, dan tetangga, kawan-kawan yang lainnya. Jadi itulah kita diberikan akal dan pikirannya, gunakan untuk yang baik-baik. Jadi Al-Karim maknanya adalah yang maha mulia. Jadi kita diberikan akal dan pikiran, diberikan tumbuh-tumbuhan, diberikan binatang, ada buah-buahan. Itu hanya kebutuhan manusia yang diberikan Allah dengan percuma, tidak berbayar. Nah, itulah kehebatan Allah dengan kemurahan Allah tadi ya. Oke, lanjut tentang yang ketiga Asmaul Husnanya, yaitu Al-Halim. Al-Halim yang artinya yang maha penyantun ya. Al-Halim yang maha penyantun. Allah Subhanahu wa taala adalah maha penyantun, artinya mengasihi dan menyayangi setiap makhluknya, apakah dia taat dan berbakti kepadanya atau durhaka kepadanya.
Allah tetap memberikan rezeki kepada makhluknya, bukan hanya kepada manusia dan jin. Ya, bahkan binatang dan tumbuhan pun diberi rezeki untuk hidup. Nah, bukan manusia aja ya. Jadi binatang dan tumbuhan itu diberi rezeki untuk hidup. Jika manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan memetik hasil dari perbuatan itu. Nah, itu ingat ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada teman, apa yang kita berbuat baik itu, maka nanti insya Allah akan membalasnya dengan baik juga nantinya. Akan tetapi jika manusia berbuat baik, tidak berbuat baik, maka ia juga akan menerima akibat dari perbuatannya. Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat zalim kepada orang, maka Allah akan memberi azab ya. Apalagi melawan orang tua ya, durhaka, itu sangat bahaya. Neraka jahanam nanti ya anak-anak Bapak. Jangan sampai kita seperti itu ya, melawan orang tua, itu bahaya. Sebagai hadis Rasulullah sebagai berikut, ad-dunya marra'atul akhirah. Dunia merupakan sawah ladangnya akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk membuat amal dan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya. Jadi dunia ini hanya kita persinggahan sebentar ya anak-anak Bapak. Kita di sini disuruh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada yang lain ya. Dunia ini hanya sebentar ya. Jadi jangan kita sampai tertipu sering kebanyakan nonton TV, nonton YouTube yang aneh-aneh ya, bermain yang enggak mubazir ketimbang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kita harusnya lebih banyak membaca Al-Qur'an, beribadah kepada Allah. Ya, semuanya bermain sepeda, bermain itu hanya duniawi. Yang akhirat adalah ilmu Allah, yaitu Al-Qur'an yang harus kita pelajari. Sholat, ada belajar sholat di situ, belajar puasa, macam-macam ya. Nah, maksud dari hadis yang tersebut, barang siapa dunia menanamkan sesuatu kebajikan, maka nanti di akhirat akan memetik hasil yang berupa pahala dari Allah. Dan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah surah ke-99 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Nah, yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat membalasnya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi maknanya adalah anak-anak Bapak semua, apa yang kita kerjakan itulah yang akan diberikan Allah. Kalau kita berbuat baik, maka insya Allah akan melipat gandakan kebaikan kita. Kalau kita berbuat jahat kepada orang tua, maka Allah juga akan memberi azab yang sangat pedih. Ya, jadi jangan sampai kita kena azab oleh Allah. Oke, Bapak cukupkan untuk materi hari ini tentang Asmaul Husna, yaitu ada 3. Yang pertama Al-Musawwir, yang kedua Al-Karim, yang ketiga Al-Halim ya. Mudah-mudahan 3 ini bisa anak-anak Bapak semua memaknakan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.